Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman. Wow. Ya, siap. Mohon maaf. Oke, Miss tungguin ya. Bisa siap-siap dulu nih, mumpung sebelum jam 7. Masih kurang satu ya yang belum join nih, ada Angel. Kita tungguin ya. Teman-teman bisa hidupkan kameranya ya kalau sudah siap. Oke, Jaurel. Nah, ini ya. Coba mana nih? Belum kelihatan wajahnya. Hasna sama Ayas juga ya. Bisa hidupkan kameranya. Kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini. Udah jam 7 nih. Tiba-tiba Ayas lupa cara login Algonovanya. Oke, kalau gitu nanti Miss kasih tahu ya. Bisa hidupkan dulu ya kameranya. Nanti Miss kasih tahu kok. Tenang aja. Oke. Berarti belum pada login ya. Oh, tunggu-tunggu. Coba Miss cek dulu ya. Jadi kita ketemu lagi di malam hari ini. Kabarnya gimana semuanya? Baik. Sudah lebih sehat? Oke, Joril baik ya. Hasna sama Ayas mana Tutup suaranya? pil sedikit. Batuk pilek juga masih ya? Hasna dan Ayas? Ya. Baik. Iya, nggak, nanti bisa minum obat lagi supaya ini ya istirahat yang cukup juga ya supaya berkurang sakitnya ya. Kalian kalau tidur jam berapa sih malam? 9.30. Dorel jam 9.30, setengah 10 malam ya berarti. Kalau Hasna sama Ayas tidurnya jam eh berapa? Random sih. Begadang, jangan begadang ya Hasna. Kadang-kadang begadang, kadang-kadang. Kadang-kadang begadang, kadang-kadang enggak. Oke, kalau gitu kita ini ya kan kedatangan siswa baru nih. Halo Jorel, selamat datang Ya. di kelas hari Rabu jam 7 malam ya. Tetap sama kelas matematika ya, cuma waktunya aja yang beda. Perkenalkan nama Miss di sini Miss Maulidia, Miss yang mengajar kelas di hari Rabu jam 7 malam ya. Silakan nih, Jorel bisa kenalan dulu juga ke teman-teman nih, ada Hasna sama Ayas. Sebenarnya ada satu lagi ya yang belum join, tapi oh Angel izin bentar. Oke, kalau gitu kita berempat ya di sini sama Miss. Gak apa-apa, silakan Jorel kenalan dulu ya ke Hasna sama Ayas juga nih. Ya, perkenalkan namaku Jorel. Kelas umur 12 tahun, kelas 7. Umur 12 tahun kelas 7. Wah, udah SMP ya berarti. Lagi ujian gak nih, Jorel? Ah, Lagi ujian juga. Kalau Hasna sama Ayas lagi ujian? iya. SD? Oke, SD ujian. Ayas? Enggak, Hah? Enggak, udah selesai. 2 minggu lagi. Ujiannya 2 minggu lagi? Lama banget ya, masih beda ya ternyata. Oke, jadi yang lagi ujian Hasna sama Jorel ya. Pulang jam berapa berarti tadi Hasna sama Jorel nih? Aku aslinya tadi pulangnya setengah 11, cuman ada kegiatan LPPS. Hmm, oh gitu. Ya ya ya. Kalau Hasna pulang pagi kah? Kan ujian ya. 11.30 pulang. Tapi Oh, bisa juga termasuk pulang siang ya. jam 3 kalau nggak salah. Oh, kenapa itu? Ada apa? Boleh Oh, pulang sampai cepat, sore. boleh kayak biasa. Oh, gitu. Beda-beda ya berarti. Oke, bentar ya. Ini Angel izin ya. Jadi Jorel di kelas ini tuh sebenarnya awalnya kan ada 3 anak ya. Jadi ada Hasna, Ayas, dan juga Angel ya. Nah, Angelnya hari ini izin. Jadi tetap kita jadinya berempat ya. Jorel, Hasna, dan Ayas. Oh ya, kalau Jorel hobinya apa nih? Apa hobinya Jorel? Main basket. Main basket ya.
Udah pernah ikutan lomba? Belum sih. Oh, belum pernah ya. Nanti bisa tuh ikutan ya. Oh ya, kalau kedengaran suara sholat itu dari masjid ya. Karena rumahnya dekat masjid. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk di pertemuan ke berapa ya? Malam hari ini ada yang tahu? Kita malam hari ini masuk pertemuan ke berapa ya? Mau jawab gak jadi nih kayaknya. Hmm. Ke Pertemuan enam pertama. ya. Iya, bagi Jorel pertemuan pertama ya, karena emang baru join. Tapi untuk materinya melanjutkan ya Jorel. Jadi kita masuk materi ke-6, lesson ke-6 ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ada lesson 5 berarti ya. Kalau Miss sempat lihat nih ya. Jadi Miss sudah lihat yang sudah kalian kerjakan ya. Di sini punya Jorel pun juga muncul ya di tempatnya Miss. Udah muncul nggak di layarnya kalian? Atau masih loading? Masih ada Miss Maulidia Hestart. Nah, udah muncul. Oke, jadi di sini Miss bisa lihat nih pekerjaannya teman-teman ya. Punya Jorel juga bahkan udah muncul. Ini ya. Oke, jadi ini persentasenya kemarin juga ada yang kita bahas bersama ya. Jadi sudah dikerjakan dengan maksimal ya. Terus yang 3.4, Miss sempat lihat punya Jorel, kenapa masih kosong ya 3.4-nya? Nah ini apakah kelewat Jorel? Kenapa masih gembok semua nih? 3.4 pertemuan keempat berarti. Eh, Nih, kenapa yo? enggak. Hah? Yang mana? Ini 3.4 punya Jorel masih belum ada yang dikerjakan nih. Jadi kalau kayak punya teman-teman nih, punya Hasna, punya Ayas, sudah dikerjakan. Jadi berwarna ya. Sama Ayas juga udah dilanjutkan ya. Berarti ini 3.4 betul Itu semua yang lagi nomor nih. berapa? Itu yang lesson 4, pertemuan keempat. 3.4. Nah, nanti Jorel bisa cek aja dan sebenarnya masih bisa ya dikerjakan. Jadi yang sudah kelewat-lewat itu masih bisa kok dikerjakan ya. Sekarang kita masuk pertemuan ke-6 nih. Wah, pertemuan ke-6. Dan pada malam hari ini nanti akan ada proyek ya. Jadi simak dengan baik. Pelajaran ke-6, pertama-tama seperti biasa kita akan belajar perhitungan dulu. Oke, kita review, kita ingat-ingat ulang perhitungan lisan. Oh ya, Miss mau ingetin juga ya, Jorel peraturan di kelas kita bahwa selama kelas itu hidupkan kameranya dan kalau ada kendala boleh bilang ya. Terus teman-teman bisa kontrol audionya. Kalau diskusi boleh dihidupkan, kalau Miss lagi jelasin boleh dimatikan audionya. Terus teman-teman jangan lupa tetap aktif selama kelas berlangsung dan jangan takut bertanya ya supaya nanti Miss bisa kasih poin buat kalian gitu. Tadi udah datang tepat waktu ya, udah keren semua nih tepat waktu. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita malam hari ini. Yang pertama kita ingat-ingat lagi bahwa kita sudah belajar sifat ya. Oke, sifat apa ini? Ayo, ada yang tahu nggak ini namanya sifat apa? Di pertemuan sebelumnya, yang posisinya ditukar disebut sifat. Ayo. Ayo, ada dua deh. Miss kasih tahu sifat komutatif sama asosiatif. Yang mana yang posisinya ditukar? Komutatif. Kamu komutatif. Udah benar Ayas, jangan takut ya. Jangan takut salah nih. Sudah benar, komutatif yang pertukarannya. Jadi 2 tambah 7 itu hasilnya akan sama kayak 7 tambah 2. Gitu ya. Ditukar posisinya hasilnya akan sama saja. Lanjut ya. Kalau berikutnya nih, berarti yang ini sifat apa? Pengelompokan. Asosiatif. Asosiatif, dikelompokkan, betul banget ya. Bisa dikerjakan yang depan sama tengah dulu, atau tengah sama belakang dulu, atau bahkan yang depan sama yang belakang dulu juga boleh. Dan ingat ya, ini berlaku pada tambah-tambahan. Operasi hitung tambah-tambahan. Sampai sini masih ingat ya? Kita lanjutkan.
Oke, ini ya sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita coba kerjakan soal ini ya sambil inget-inget nih gimana caranya. Kalau ada 3 bilangan, ada puluhan, puluhan, dan satuan. Berarti kita ngitung yang mana dulu nih teman-teman? Ayo. 54 tambah 6 54 tambah 6. Kenapa? Hasna. karena bilangannya yang Oh, lebih Jorel. mudah. Kenapa? Boleh. Karena bilangannya lebih mudah. Bilangannya lebih mudah. Lebih Oke. cocok. Lebih cocok. Cocoknya itu Biar jadi kenapa? biar jadi bilangan cantik. Oh, bilangan cantik ya. Belakangnya 0 ya. Betul banget ya. Jadi kita tambahkan dulu 54 tambah 6. Karena 4 sama 6 itu berpasangan ya. Supaya jadi bulat belakangnya 0 gitu ya. Jadi 60. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 18. Jadi jawabannya 60 tambah 18 sama dengan 78. Oke, betul banget. Lanjut, kalau ada 4 bilangan, yang mana dengan mana, yang mana dengan mana? 17 17 tambah 3, tambah 3 25 tambah 25 tambah 5. Ya, 17 tambah 3 supaya jadi bulat ya belakangnya 0. Karena kalau belakangnya 0 tuh jadi lebih mudah ya kita tambahkan. Berarti 20 ditambah 30 ya. 5 tambah 25 itu 30. Jadi jawabannya 50. Oke, sangat gampang. Kita coba bahas dulu kali ya soal-soal yang di Algonova. Kita lihat dulu sebentar. Bentar ya. Jorel di kelas sebelumnya udah pernah dapet poin kan ya? Iya. Udah pernah. Oh iya, katanya habis cuti ya. Cutinya kenapa nih, Jorel? Karena umroh. Wah, Masya Allah, umrah ya. Ya. Sekolahnya kalau cuti umrah gimana? Izin juga ya berarti sekolahnya? Iya. Oke, izin juga ya. Yuk, login dulu ya. Ayas tadi katanya belum login ya. Oh iya, Miss kasih tahu dulu ya akunnya. Ya, jadi kalian sampai muncul seperti ini ya. Ya, Miss kirimkan lewat ini aja ya. Mau lewat ini atau bentar, Miss matikan dulu deh kalau gitu layarnya. Miss mau kirimkan di kolom chat Zoom ya. Untuk Hasna sama Jorel bisa login dulu juga di Algonova ya. Udah. Oh sudah. Oke, bentar ya. Miss mau bantu punya Ayas. Ayas sudah lama kah nggak buka ini Algonovanya kok tiba-tiba lupa? Biasanya kalau biasanya langsung masuk, tapi sekarang mah enggak. Oh gitu, biasanya langsung masuk. Jadi itu ya, sudah Miss kirimkan di kolom chat yang ada di Zoom. Nah, oke, silakan login dulu biar absennya kalian masuk ya, teman-teman. Jadi setiap kelas silakan login di Algonovanya. Kita coba buka 3.1-nya ya. Kalau 3.1 sekarang 3.6 ya. 3.6. Jadi akan ada 4 tugas ya. 4 tugas pada pertemuan ke-6 ini. Udah muncul belum layarnya, Miss? Ini masih loading ya? Oke, yang pertama ada penghitungan lisan, yang kedua ada proyek tugas, yang ketiga ada tahapan dasar, dan yang keempat itu biasanya soal-soal logika saja ya, matematika menyenangkan. Kita buka yang bagian pertama, seperti biasa ya, ada penghitungan. Kita lihat dulu atau mungkin bisa kita bahas bersama kali ya, karena ini ada 3 nilai sama 3 bilangan sama 4 bilangan. Coba Miss pengen tahu nih, kalian masih ingat nggak sama caranya yang kayak tadi itu? Tunggu ya, pokoknya emang loading ya masih. Oke, cuma ada 3 soal. Udah kelihatan ya di tempat kalian? Coba ya dari nomor 1 nih, dijawab mulai dari Hasna. Yuk, boleh dari Hasna dulu. Nomor 1, 24 tambah 37 tambah 6, berapa? 67. 67. Yakin? Bentar. 24 tambah 6 berapa? 30. Oke, betul ya, 30. Jadi 30 tambah 37 sama dengan 67. Lanjut, ada 4 bilangan. Jorel, coba Jorel, ayo.
Ada 4 bilangan, nomor 2. 52 tambah 52 tambah berapa pasangannya? 60, 60, Hmm? 74, 80. 80. Oke, jadi 52 tambah 8, 60. 14 tambah 6, 20 ya. Jadi 80. Lanjut Ayas, 4. Ini lagi 4 bilangan ya. Gimana? Ayas bisa nomor 3? 90. 90. Oke, 35 tambah 5 terus 47 tambah 3 ya. Lanjut, ayo Hasan. Nomor berikutnya. 82. 82. Oke, nanti kita cek ya jawaban kalian benar nggak. Lanjut ya, Jorel, gantian aja ya. Miss pengen tahu soalnya nih. Eh, 3, Ayo, berapa dengan berapa dulu? 40, 74. 74. Oke, lanjut Ayas. Nomor berikutnya 27 tambah 8 tambah 13 tambah 12. 60. 60. Oke, kita tulis saja dulu ya. Nanti kita cek apakah betul. Lanjut ya, Hasna lagi. Hasna tepat yang 3 bilangan terus ya. 99. Berapa? 99. Oh, 99. Oke. Lanjut. Jorel lagi. Gantian ya. Eh, Ayo. 40, Hmm, 40 tambah 30, jadi 70. 70. Oke, kita tulis. Lanjut. Ayas. 3 bilangan. 71. 71. Berarti terakhir Hasna ya. Nah, ini pasti ada 4 bilangan. 100. Wah, 100. Oke, kita lihat ya. Apakah jawaban kalian sudah benar semua secara bergantian? Widih, langsung benar ya. Nanti kalian tinggal salin aja ya jawabannya. Kalau mau disalin boleh. Terus kalian lihat ada bagian kedua masih ya. Kalian scroll ke bawah, terus baca soalnya dengan teliti. Sebutkan angka terbesar yang kurang dari 80. Dari jawaban-jawaban tadi, mana yang terbesar dan kurang dari 80? Berapa yo? 80, 74. Bukan 80 ya, karena nggak ada kata tidak kurang. Nah, berarti 80-nya nggak termasuk. Berarti 74. Kita lihat apakah betul. Oh ya, untuk yang bagian kedua, kalian klik enter ya kalau sudah dimasukin jawabannya. Nah, itu. Jadi, klik enter nanti akan muncul warna hijau. Terus silakan lanjutkan nomor 2 ya. Miss kasih waktu buat kalian salin jawabannya ini. Silakan disalin aja jawabannya ya, biar cepet nih, karena kita sudah bahas bersama barusan. Oke, kalau sudah bisa lanjutkan nomor 2 dan 3. Bilang ya kalau sudah disalin. Udah. Oke, ada yang sudah, Jorel. Nomor 1 dulu ya disalin. Terus Miss matikan, kalian bagikan layar. Ya, keren ya, kalian udah pada jago nih. Udah, Ayah sama Hasna? Udah disalin jawaban nomor 1? Sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Nomor 2 sama 3 ada kendala nggak nih? Enggak ada. Nggak ada ya. Masih gampang lah. Nah, oke. Sambil Miss lihat punyanya yang lain, Miss. Jorel sama Hasna bisa bagikan layar juga ya.
Hmm. Bagikan layar. Iya, betul, bagikan layar. Udah kelihatan? Sudah. Oke. Hmm. Hmm. Jorel belum pernah ganti avatar nih. Loh, Belum. punya Jorel kok nggak disalin jawabannya tadi? Kan tadi Miss Hmm. minta salin. Iya apa sih salinnya? Masih ingat nggak jawabannya? Tadi sudah stabil kan? Miss kira tadi Jorel. Masih ingat sih. Oh ya, coba deh dijawab. Ayo, Miss kirimkan di ini kali ya. Sudah, Di Mi. Oh sudah ya, oke tunggu ya. Ayo Jorel diisi dulu tadi berapa jawabannya masih ingat nggak? Udah ditulis ya? Oke, udah dicatat di bukunya ya berarti. Silakan disalin. Betul semua ayah 1, 2, 3. Betul semua. Oke, aman ya. Sip nih. Udah, Bu. Sudah juga Hasna, betul semuanya ya. Aman nih. Berarti kalian sudah bisa memahami soalnya dengan baik. Tidak ada yang terkecoh Emang lagi ya. cara salin, Kenapa Jorel? cara salin kayak gimana? Oh enggak, maksudnya dilihat gitu loh. Punya Miss sama punya Jorel dilihat dicocokkan aja, diketik ulang. Tapi nggak usah Oh, ini, nggak usah ngitung ulang maksudnya Miss. Jadi tinggal disalin, dimasukkan langsung jawabannya. oke. Ya, kalau sudah dicentang aja. Itu ya, bagian kedua itu diklik enter ya kalau sudah. Tadi jawabannya 74. Oke, nomor 2. Ayo, dibaca dengan teliti syaratnya. Ya, Hasna sama Ayas boleh Tidak, explore Algonovanya ya. tidak Sambil kurang nunggu. dari 80 maksudnya. Ada kata tidak kurang, masih ingat nggak Jorel? Tidak kurang dari 80, berarti apa ya kata lainnya tidak kurang? Berarti kan 80 ke bawah. iya 80 ke bawah, betul banget. Nah, berarti 80-nya dimasukkan juga ya, karena 80 itu tidak kurang dari 80. Loh, ayo, ada yang salah ya berarti masih. eh Ayo, tidak kurang. Oh iya, tidak kurang loh. Bukan 80 ke bawah berarti tidak kurang. Tidak Berarti kurang. 80-nya termasuk ya, Ya, tapi di atas. 80-nya masuk. Nah, berarti ke atas ya, karena 99 nggak kurang dari 80. Nah, gitu ya. Kebalik tadi. Udah. Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya coba Miss mau tanya. Selama ini kalian belajar penjumlahan, pengurangan, tapi penjumlahan deh. Miss mau tanya buat yang penjumlahan. Tujuannya kalian belajar penjumlahan untuk apa sih? Untuk ngitung apa biasanya? Ngitung duit. Ngitung duit dari Jarel. Kalau yang lain, ngitung apa biasanya? Ngitung apa yo? Mana suaranya Biasanya Ayas sama Hasna ngitung belum muncul? ketika waktu koreksi itu, ngitung poin. Iya iya iya, bisa bisa. Kalau Hasna sama Ayas biasanya Tadi pertanyaannya apa? tambah-tambahan, ya tambah-tambahan atau penjumlahan itu biasanya buat ngitung apa? Yang biasa kalian tambahkan dalam kehidupan kalian apa tuh? Hidupkan dulu Ayas kalau mau jawab. Tadi kata Joren ngitung uang, terus ngitung apa lagi? Belajar tambah kurang, tambah-tambahan lah. Ke Ngitung apa biasanya? Masa nggak dalam kehidupan yang sering kalian hitung kira-kira apa tuh? Berkaitan uang. dengan tambah-tambahan. Tabungan ya, tabungan uang. Kalau dari Hasna selain uang ada nggak? Gak kepikiran. Nggak kepikiran. Kalian pernah belanja? Pernah. Nah, belanja ya, ngitung harga pernah, ngitung jumlah barang pernah. Nah, itu kan pakai
tambah-tambahan ya. Oke, Miss mau tanya nih ke Ayas. Ayas pakai HP kah ini? Enggak, pakai Oh, tab. layarnya, oh pakai tablet ya, oke. Kalau pakai tablet, Miss kurang tahu ya, nanti bisa atau enggak buat ngerjakan proyeknya. Soalnya kalau di kelas tablet itu, di kelas tablet ya itu nggak bisa. Tapi karena Ayas di sini kan aslinya kelasnya laptop ya, jadi selama kelas coba Tapi pakai laptop. Takutnya pakai buat proyek nggak bisa. Kenapa? pakai keyboard. Oh, pakai keyboard, ada ya keyboardnya. Nanti coba aja ya. Kita nih, Miss tampilkan dulu ya materi proyeknya. Jadi kita proyek kali ini belajar mengenai penjumlahan pada belanja-belanja gitu ya. Kalian kan pernah belanja apa saja? Di sekolah jajan apa? Di mall belanja apa? Ayo belanja apa kalian nih? Lagi masa-masa sekarang sukanya belanja apa? Belanja apa, Jorel? Naik. Snack, Ayas belanja snack aja nih. Yang lain ada belanja apa? Masih suka beli mainan nggak? Ya suka sih, nggak terlalu tapi. Suka tapi Hmm, nggak terlalu. Kalau Hasna, pakai skincare nggak nih? Belanja skincare pernah? Enggak. Belum ya, belum. Oke. Jadi kita sekarang melakukan proyek ya. Apa sih proyeknya? Yaitu kita akan belajar menghitung harga seperti kita belanja di suatu toko ya. Nah, nanti kita itu ini ya, sebentar ada yang kelebihan tadi. Jadi tujuan kita ada belajar. Oh, sebentar ya. Ini tiba-tiba nge-lag nih punya Miss. Keluar tiba-tiba ya materinya. Jadi tujuan kita belajar tambah-tambahan untuk menjumlahkan harga, menentukan jumlah barang supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena di dalam kehidupan itu sangat erat banget dengan matematika ya. Kalian kemana-mana ketemu matematika tuh. Ke sekolah, lihat jam, itu berkaitan dengan matematika ya. Menghitung jam belajar itu juga pakai tambah-tambahan ya teman-teman. Menghitung mainan, tabungan uang itu juga. Oke, karena ini kayaknya masih ada lag ya materinya. Jadi coba Miss tampilkan proyeknya langsung ya. Contoh pengerjaannya gimana sih? Oke, Miss akan tampilkan. Nanti proyeknya itu akan dilaksanakan 3 lesson ya, 6, 7, dan 8. Kita lihat yang pertama ya. Suaranya Miss putus-putus nggak? Soalnya gambarnya kok nge-lag ya. Jelas. Jelas kan ya? Oke, bagian kedua ya, proyek tugas. Miss akan kasih tahu kayak gimana nih pengerjaannya. Contoh proyeknya. Nah, ini ya. Kata Ayah tadi ya, jajan snack. Nah, di sini dikasih beberapa macam snack. Kalian disuruh milih ya. Udah muncul kan gambarnya? Udah ya, muncul ya. Jadi kalian diminta buat memilih 2 camilan atau 2 snack, masukkan ke dalam keranjang ini, keranjang belanja. Dan kalian harus hemat ya. Miss kasih kalian uang Rp16.000. Kalian harus beli 2 snack dan harganya itu totalnya kurang dari 16.000. Kira-kira beli apa tuh? Masukkan ke keranjang sini ya. Jajan yang pertama sama jajan yang kedua. Ini ada harganya. Seperti itu ya untuk soal nomor 1. Lanjut ya, soal nomor 2. Coba kita lihat dulu. Soal nomor 2, nah ini ada beberapa barang juga ya. Kalian perhatikan ya, perhatikan dulu, jangan kerjakan dulu. Di sini ada kategori ya, pilih 2 barang dari 3. Jadi ini kan ada ini ya, ada 3 ya masing-masing ya. Kalian disuruh pilih 2 saja. Pilih makanan protein 2
sayuran 2, dan juga buah-buahan 2. Dan ingat, nggak boleh lebih dari batas kategorinya. Nah, jumlah totalnya itu ya, total harganya nggak boleh lebih dari batas kategori. Contohnya protein. Protein itu batasnya kurang dari atau sama dengan 20.000. Jadi kalau pas 20.000 itu boleh. Kalian pilih makanan apa yang mengandung protein, nanti kalian masukkan ke dalam sini ya. Misalkan mangga. Apakah mangga mengandung protein? Nanti kalian total 2 barang itu apakah lebih dari 20.000 atau tidak. Kalau lebih, kalian ganti dengan barang yang lain. Seperti itu ya, paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke, aman, paham. Itu soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Misalkan sampaikan gimana cara mengerjakan ini. Nah, ini kalian diminta buat masukkan barang-barang yang ada di dalam ini ya, apa ini? Stand ya, kayak stand gitu ya, ini kayak meja. Kalian masukkan, nah kalian kelompokkan nih ya, berbaris gini. Tapi kelompokannya berdasarkan apa? Berdasarkan harganya. Contohnya, tempe ya. Tempe itu harganya 7.000. Berarti kita cari yang gambarnya tempe. Ini ya tempe yang agak gosong ini. Kita taruh, terus 7 itu pasangannya dengan berapa? Supaya jadi cantik angkanya, kata Jorel. Belakangnya 0, supaya jadi 0 belakang. Iya, tambahkan dengan tofu ya. Tofu itu yang ini ya, kotak-kotak ini. Karena harganya 3.000. Jadi 7.000 ditambah 3.000 itu hasilnya 10.000. Jadi kalian pasangkan dengan yang berpasangan ya angkanya supaya menghasilkan angka cantik katanya Jorel tadi. Setelah itu nanti kalian baru hitung totalnya, masukkan di sini ya. Totalnya nanti. Kalian pasangkan dulu kayak ini tempe sama tahu, yang lainnya apa. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nah, nomor 4, perhatikan. Kita baca dulu ya instruksinya. Sebuah keluarga sedang menyiapkan makanan untuk seminggu. Mereka membeli berbagai jenis bahan makanan. Hitung berapa banyak uang yang mereka keluarkan secara keseluruhan. Jadi kalian disuruh hitung total pengeluaran sebuah keluarga ya. Yang pertama nih, ada nasi 3 bungkus, harganya 9.000-an. Berarti 9.000-nya ditambahkan sebanyak 3 kali ya, karena beli 3 bungkus nasi. Kalian ini ya, kalian masukkan totalnya di sini. Berapa ya? 9.000 tambah 9.000 tambah 9.000. 27. Iya, 27.000. Tambahkan nolnya 3. Tidak perlu pakai titik ya. Nggak perlu pakai titik, tambahkan nolnya 3. Dan begitu pun yang lain ya, ini beli ayam 2 porsi, berarti nanti 11.000-nya tambah 2 kali. Ini tempenya beli 4 bungkus, berarti 7.000-nya ditambah sebanyak 4 kali. Atau kalau kalian bisa perkalian, bisa pakai perkalian ya, 7.000 kali 4 gitu. Tapi kalau belum bisa perkalian, bisa kayak gini caranya ya, ditambah-tambahkan. Oke, sampai sini paham semua cara pengerjaannya? Paham. Silakan mulai mengerjakan dan mulai menghitung masing-masing. Ini angkanya sudah besar ya. Kalau tadi kan masih kecil-kecil tuh, puluhan, satuan. Sekarang sudah ribuan. Di-share. Iya, betul banget Jorel. Dibagikan layar ya setiap mengerjakan tugas. Ayo, hitung harga barang yang kalian beli. Di bawah 16.000 ya. Iya, untuk nomor 1 di bawah 16.000. Pilih makanan apa? Wow. Oke, pada jajan itu ya, sama di jajannya. Hasna sama Ayas. Oke. Jorel, ayo, pop mie sama apa? Beng beng. Sama ya, padahal ada pilihan yang lain juga loh. Oke, kalau sudah yakin dicentang aja, Jorel. Jadi kalian di sini belajar berhemat, belajar menghitung total pengeluaran ya.
Oke, untuk yang nomor 2, jangan sampai lebih dari batas yang ditentukan. Kalau sama, nggak apa-apa masih. Apa namanya? Buat harganya itu minimal berapa? Yang apa? Yang kedua. Yang kedua, nggak ada minimalnya dong. Bebas, yang penting nggak Oh, boleh lebih. Jadi nggak kalau boleh lebih minimal, dari dua barang dah. nggak boleh lebih dari itu, batas kategorinya. Coba scroll ke bawah. Nah, itu kan ada batas kategorinya tuh. Nggak boleh Hmm. lebih dari 20.000 tuh. Yang bawah, bawah, scroll ke bawah. Jorel scroll ke bawah lagi, coba. Nah, itu ya, batas 20.000. Nah, berarti nggak boleh lebih dari 20.000. Untuk protein. Ya, ayo, makanan apa yang mengandung protein? Ada IPA-nya ya. Sedikit ada IPA-nya nih di sini. Eh, Kalau lupa dengan maksud soalnya bisa tanyakan dua ya. puluh ribu pas gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada kata, kalau ada simbol ya, Hmm. Jonel, kalau ada simbol kayak gini nih, kurang sama kayak sama dengan, itu artinya boleh. Sama dengan 20.000 boleh. Eh. Oke, silakan dilanjutkan. Hmm. 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 Syarat barang-barang ke hmm. Oke, nomor 3 tadi sudah habis jelaskan ya, cari yang harganya berpasangan, jejerkan di kotak hijaunya itu. Tadi contohnya tempe sama tahu, karena tempenya 7.000, tahunya 3.000. Kan jadi 10.000 ya. Jadi tambahkan yang menghasilkan bulat, belakangnya 0. Oke, cepet banget nih kalian ngitungnya ya. Pasnya Ayas juga sudah nomor 4. Oke, Jorel, yuk. Apalagi yuk, tempe sama tahu sudah. Lanjut, apa sama apa? Oke, telur. Telurnya berapaan tuh? Telurnya 19. 19 belakangnya kan 9. 9 pasangannya dengan 1. Berarti cari yang angka satuannya 1. Ayam. Oke, betul. Mangga. Mangga 6. 6 pasangannya dengan 4. Iya, itu roti ya. Yang kuning itu roti kok. Oke, yang terakhir berarti nasi sama bayam. Hitung deh totalnya berapa tuh. Ditambahkan dulu tadi berapa itu. Kalau mau coret-coret di layar boleh ya, atau coret di bukunya juga boleh. Bisa, hati-hati jangan sampai salah ya. Ngitungnya harus teliti. Tambah-tambahan ya, gampang. Oke, sudah ya itu. Ayas sudah selesai. Gampang ya Ayas? Gampang nggak menurut Ayas?
Ada gampangnya. Ada gampangnya. Oke, Hasna lebih teliti lagi ya. Totalnya yuk, tinggal ngitung totalnya lagi. Tadi Ayas benar ya ngitung totalnya? Benar ya? Oke, aman. Ayo, Jorel juga ngitung totalnya yang teliti ya. Tadi 7.000 tambah 3.000 itu 10 ya, 10.000. Terus telur sama ayam, berapa tuh telur sama ayam? 21, 21. Ya bener ya, 21 tambah 19. Berapa tuh? 40 ya. Oke, 40. Ditulis di sampingnya sini aja, Jorel, biar nggak bingung ya. Oke, sudah benar. Tadi kenapa nih salah? Kurang teliti aja ya berarti. Oke, sekarang dihitung itu. Oke, nanti sebelum submit kalian kasih tahu dulu ke Miss ya jawabannya Hasna supaya nggak salah 2 kali ya. Karena kalau salah 2 kali nanti nggak jadi warna hijau ya. Untuk Ayas boleh istirahat, boleh yang lain sambil nunggu teman-teman. Oke, Ini bentar udah ya. belum, Bu? Ya, Miss cek dulu ya. Miss cek dulu ya, soalnya Miss cross check lagi supaya jawabannya Hasna nggak salah 2 kali. Oke, tunggu ya. Itu 27 tambah 22, oke. Itu bisa dikelompokkan loh, kayak kita belajar tambah-tambahan itu dikelompokkan ya. Jawabannya masih kurang tepat puluhannya, Hasna. Puluhannya yang kurang tepat. Nah, ini ya. Coba, ayo. Puluhannya yang salah. Ini angka 1 yang di tengah nih yang salah. Coba diganti, kira-kira berapa puluhannya? Ya, betul. Oke, betul-betul. Udah Nah, selesai. kan sudah. Oke, Jorel udah selesai juga. Oke, sip. Barengan ya sama Hasna. Kalau gitu kita akan masuk ke materi berikutnya nih. Cepet ya tambah-tambahannya kalian nih. Keren banget. Kalian di sekolah udah sampai apa sih operasi hitungnya? Udah sampai apa? Operasi hitungnya, pembagian? Oh, Sudah? pecahan. Oh, Jorel di Tambahan SMP? pecahan. Di SMP pecahan ya? Iya. Kalau Ayah sama Hasna, kelas 5 sama kelas 6 nih, gimana? Operasi hitungnya apa, bilangannya apa yang dipelajari? Ada pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan apalagi gitu. Oh iya, macam-macam pecahan ya. Berarti sama ya, karena Jorel kan juga kelas 7, Ayah kelas 6, jadi nggak beda jauh materinya. Kalau Hasna? Macam-macam pecahan sama koordinat sama translation. Pecahan juga ya. Tapi pecahannya ada desimal gitu juga atau belum, Hasna? Ada. Oh, ada. Sama ya, mirip ya kelas 5, 6, 7. Jadi memang matematika tuh sebenarnya diulang-ulang, tapi tentu semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi jenjangnya, lebih kompleks ya. Tapi sebenarnya materinya itu-itu aja gitu ya. Pecahan, desimal, persen ya. Oke, sekarang kita belajar bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli berarti bukan pecahan. Karena bilangan asli dimulai dari Satu. 1. Jadi bukan pecahan ya bilangan asli. Ini Jorel kemana nih? Kok nggak kelihatan wajahnya? Dinundukin kameranya dong, biar lebih kelihatan wajahnya. Oke, kita belajar. Nah, ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bilangan, angka, digit ya. Kemarin kan kita sudah bahas itu ya. Sekarang kita belajar lagi ya, tapi nanti akan ada perbedaan. Yang pertama, coba misalkan kita ingin menuliskan 100 bilangan asli pertama. Ingat,
bilangan asli dimulai dari 1. Berarti ya dari 1 sampai 100. Ini merupakan bilangan 100 pertama ya dari bilangan asli. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini bisa kita lihat dari 100 bilangan asli ini kita bisa bagi menjadi beberapa kelompok. 1 sampai 9 itu merupakan kelompok angka 1 digit. Ingat ya, digit itu adalah banyak angkanya. Nah, 1 sampai 9 berarti 1 digit. 10 sampai 99 itu adalah 2 digit ya, karena ada 2 ini angkanya, 1, 2. Dan 100 itu adalah angka 3 digit. Berarti kalau Miss tanya, angka 1 digit terkecil berapa? Dari bilangan asli ya. 1. 1, betul. Kalau angka terbesar 2 digit. 10. 99. Semua ya. Ayo, jangan terkecoh ya. Jadi 99 karena 2 digit pertanyaannya. Terbesar juga ya, bukan terkecil. Kalau yang terkecil itu 10 berarti. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Ada berapa banyak bilangan asli 1 digit? Seperti yang sudah disampaikan ya, 1 digit itu 1 sampai 9. Berarti banyaknya Ada ada. 9. Iya, benar banget. Ada 9 karena 1 sampai 9 ya. Kalau ini 10 sampai 19 kita hitung jumlah angka 2 digitnya dari 10 sampai 19. Oke, Iya, ya. 9. Ada 9 yakin? 1, 2, 3. 10. Nah, ternyata ada 10 bilangan ya. Ada 10 bilangan yang terdiri dari 2 digit atau 10 angka yang terdiri dari 2 digit. Nah, ingat ya, masing-masing ini itu ada 2 digit. Berarti kalian bisa cari tahu nggak total digitnya ini berapa? 20. 20, tinggal dikalikan dengan 2 ya. Kenapa kok dikalikan dengan 2? Karena masing-masing ada 2 digit. Gitu ya, paham? Jadi tinggal kalikan 2 untuk mencari tahu banyak digitnya. Oke, kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya ini ya penjelasannya. Sama, begitupun dengan 20 sampai 29 ya, sama-sama ada 10 angka, berarti total digitnya ada 20 digit. Iya. Gitu ya. Ini penjelasannya aja. Kita langsung lihat ke slide-slide berikutnya. Nah, jadi totalnya ada berapa? Kan masing-masing tadi ada 10 angka ya. Berarti dari 10 sampai 99 ada 90 angka. Sekarang coba nih. Apa nih pertanyaannya? Angka dari 1 hingga 6 dituliskan. Berapa banyak angka yang dituliskan? Ya sebanyak 6 ya. 1 sampai 6. Kalau ini 1 sampai 42 berarti ada berapa angka? 42. Iya, 42 angka ya, atau bilangan sih lebih tepatnya ya teman-teman. Jadi 42 bilangan. Ini juga sama ya, 20 sampai 29 itu 10 angka, sama kayak yang tadi itu yang di awal 10. Terus 21 sampai 26. Nah, ini kalian hitung deh ada berapa tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Digitnya berarti ada berapa yo? 21 sampai 26 digitnya 12. Iya, betul. Tinggal dikalikan 2. Nah, gitu ya. Oke. Ini sama ya, mirip-mirip ya pertanyaannya. Oke, tunggu ya, masih loading. Oh, tiba-tiba keluar lagi nih. Tunggu ya, Miss matikan dulu. Tiba-tiba keluar masuk ya materinya. Besok Hasna masih ada ujian sama Joren? Masih. Masih Masih sampai ya? Senin. Wah, masih sampai Senin. Kalau Hasna? Hari terakhir hari Jumat. Oh, berarti minggu ini aja ya. Kalau gitu besok apa nih pelajarannya? Kalian udah belajar buat besok? Udah. Sudah ya. Jadi aman ya kelas malam hari ini nggak mengganggu ya.
Oke, tunggu ya. Ini masih loading, teman-teman. Kita belum selesai materi bilangan aslinya. Tadi sudah belajar mengenal angka, digit, dan bilangan ya. Jadi kalau digit itu adalah banyak angkanya. Misalkan Miss tanya deh ke kalian, tadi kan 100 itu ada 3 digit. Berarti kalau Miss tanya dari 100 sampai 105 deh. 100 sampai 105 total digitnya ada berapa ya? 20. Ayo. Yakin? Berapa Hasna? 20? Berapa? 10. Oh, 10. Digit loh. Digit itu banyak angkanya. 100 tadi 3 5. angka. Digitnya banyak digit. 3. 100 itu kan 3. Tapi Miss tanya dari 100 sampai 105. Total 18, digitnya berapa? 3. 18 digit. 18 digit kata Ayas. Dari mana Ayas? Coba kasih tahu ke 5, teman-teman. Ayo, kasih tahu gimana caranya dapat 15. 18. Jorel dapatnya 15. Oke, coba Ayas dulu. Gimana penjelasannya? 16 deh. Oke, gantian ya. Ayas 100. dulu deh. Tadi 18 dapat dari mana Ayas? Dapat dari 100, 101, 102, 103, 104, 105. Itu Terus? ada 6 angka, terus dikali 3. Iya, betul banget ya. Jadi karena 100, 101, 102, 103, 104, 105 itu ada 6 angka ya totalnya. Nah, kalikan aja dengan 3. Kenapa Ayas kalau dikalikan 3? Karena jumlah digit per angkanya itu 3. Iya, benar banget ya. Karena jumlah digitnya ya, per angkanya itu ya, per bilangan itu dari 100 sampai 105 itu ada 3 angka. Jadi tinggal kita kalikan dengan 3 ya. Oke, kalau gitu Miss mau tampilkan lagi. Ini ada soal-soal ya yang bisa kita bahas dulu sebelum kalian mengerjakan soal di Algonovanya. Nanti kalian baca dengan teliti ya soal di sana. Miss akan bahas dulu beberapa soal di materinya sini ya. Oke, yang pertama ya, tunggu. Udah muncul belum di tempat kalian? Nah, udah ya muncul ya, itu pertanyaannya. Bilangan asli dari 1 hingga 31 dituliskan. Berapa banyak digit yang dituliskan secara total? Ayo, kayak tadi caranya Ayas. Betul udah. 1 sampai 31 ada berapa angka dulu? Ada berapa angka yuk? Ingat ya, kalian bisa pecah. Ingat, ada 1. 1 itu kan cuma 1 digit. Jadi kalian pecah 1 sampai 9 dengan 10 sampai 31. 1 sampai 9 tadi ada 9 angka. Berarti 9 digit juga. Terus lanjut 10 sampai 31 ada berapa nih? Kita lihat ya. 10 sampai 31 ada berapa angka? 10, 11, 62. berapa totalnya itu sudah, Ayas? 21. Oke, jadi seperti ini ya. Misalkan tampilkan nih pembahasannya. Jadi ingat ya, angka satuan sama angka puluhan kita pecah. Karena beda jumlah digitnya. Kalau angka satuan aja jumlah digitnya itu ada 1 ya, 1 sampai 9. Berarti ada 9 digit. Selanjutnya 10 sampai 31 ada 44 digit. Baru deh kalian tambahkan 44 ditambah 9. Jadi 53 gitu ya. Jadi 44 digit itu dapat dari mana? Dari ini ya, setiap angka itu ada 2. Nah, setiap angka ada 2, 2, 2, 2. Jadi totalnya nanti 44 digit. Jadi total akhirnya 44 ditambah 9 sama dengan 53. Nanti kalian pecah ya, 1 sampai 9 itu 1 digit, 10 sampai sekian itu 22 digit masing-masing. Lanjut ya, sekarang kita disuruh apa nih ya, kita baca soalnya.
Lebas memikirkan dua angka berturut-turut. Diketahui bahwa jumlah angka-angkanya itu adalah 21. Ini kayak tebak-tebakan. Angka berapa yang ada dalam pikiran Lebas? Ada yang bisa nebak? Totalnya 21 kalau ditambahkan. Dan ingat, ini berturut-turut. Nah, dua angka berturut-turut kalau ditambahkan itu 21. Kira-kira berapa dengan berapa ya? Ayo jangan 14 dan 14. 14 dengan 14. Dua angka berturut-turut loh. Eh, 14 dengan 14 totalnya emang 21 ya kalau ditambahkan. Ada 0 koma. Koma. Masa koma-komaan, kita belum belajar desimal loh di sini. Nah, kita lihat ya caranya gimana. Wah, ini Lebas memikirkan dua angka berturut-turut. Diketahui, nah ini ya jumlah angkanya itu kalau ditambah 21. Berarti kita lihat nih dalam deret angka ini, angka berikutnya itu selalu bertambah satu ya. Satu kedua bertambah satu, dua ketiga bertambah satu, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan nih. Jika kita mengurangi satu dari jumlah dua angka berurutan, maka kita dapatkan angka yang lebih kecil karena kita kurangi satu. Jadi yang awalnya 21, kita kurangi satu kan jadi 20 ya, lebih kecil. Nah, jadi angka terkecilnya itu sama dengan 10. Coba kita baca ya. Kalian paham nggak? Kira-kira. Ya. Jadi intinya ini tuh penjelasannya cukup ribet ya. Jadi kalian tinggal tebak aja angka yang terdiri dari 2 digit dan berurutan ya. Di sini jawabannya 10 sama 11. Kenapa kok 10 sama 11? Karena kalau kita tambahkan jadinya berapa? 21. Nah, sesuai kan sama soalnya. Yang diminta itu jumlah angka totalnya 21. Dan ciri-ciri angkanya itu terdiri dari dua angka atau 2 digit ya, yang berturut-turut. Maksudnya itu berurutan. 10 sama 11 kan berurutan ya. Jadi seperti itu. Secara logika aja bisa kok ini ya, kayak main tebak-tebakan. Coba ya, Miss kasih soal ya. Coba jawab angka yang Miss pikirkan. Miss lagi mikirin dua ini ya, satu digit ya, satu digit angka, tapi ada dua bilangan yang kalau ditambahkan itu hasilnya 15. Kira-kira berapa ditambah berapa yang hasilnya 15? Masing-masing terdiri dari satu digit 7 dan dan berurutan. Oke, 7 dan 8 ya, karena bisa dibilangnya berurutan. Jadi 7 tambah 8 sama dengan 15. Oke, coba lagi ya. Sekarang Miss lagi mikirin angka 2 digit. Nah, 2 digit itu bisa dari 10 sampai 99. Oke, lagi-lagi berurutan ya. Yang kalau ditambahkan itu totalnya kesulitan nggak ya? Coba. 53? Bisa nebak nggak? Totalnya 53. Berapa dengan berapa bilangan berurutan 2 digit yang kalau ditambahkan 53. Kok 70? 70 dengan berapa? 17. 17 dengan 18. Oke, 17 dengan 18. Coba ya, Miss tampilkan whiteboard-nya dulu ya, biar kita bisa buktikan apakah hasilnya betul. Berapa? 50 berapa? 53. Ingat ya, 2 digit. 2 digit ditambah 2 digit hasilnya itu 53 kalau ditambahkan. 21 Salah, tambah Miss. 22. 21 dengan berapa, Hasna? 22. 21 dengan 22 itu kan 43 kalau ditambah. Oh, Miss iya. bilangnya 53. Ayo, Iya. sulit gak? 26 dan 27. Oke, betul. 26 dan 27. Kita coba buktikan ya. Ini 26 ditambah 27. Coba Miss tulis.
Kelihatan nggak ini? Putus-putus. Putus-putus nggak? Jadi ini ya 26 ditambah 27. Kita tambahkan deh. Ini kan angkanya berurutan ya dan terdiri dari 2 digit. Nah, jadi 6 tambah 7, 13. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 2, yaitu 5. Jadi jawabannya 53. Oke, betul banget, Ayas. Tadi beberapa kali percobaan masih ada salah ya dari teman-teman. Silakan sekarang waktunya kalian mengerjakan di Algonovanya ya, bagian ketiga. Dipahami dulu soalnya. Miss kasih waktu 10 menit deh. Kalau misalkan jawaban kalian salah, bilang ke Miss ya. Kalau memang belum paham, nanti Miss bantu luruskan kalimatnya. Karena memang ada kalimat yang gak enak dibaca gitu loh. Karena Miss jelasin lagi ya, jadi yang buat soalnya ini bukan orang Indonesia, tapi orang luar negeri ya. Makanya hasil terjemahannya ini ada yang kurang pas kadang. Silakan dicoba dulu ya. Oke. Pasnya kerjakan yang dari C dulu malah. Gak apa-apa ya, bebas. Kalau Jorel dari yang B dulu. Ayas urut. Kalau nggak paham sama soalnya boleh ditanyakan. Ini soal-soalnya masih ini ya, berkaitan ya sama di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau bisa lihat, Ayah sudah benar nih. Hasna sama Jorel, apakah ada kesulitan nomor 1? Rada bingung sedikit. Ya, yang A. Oke, yang A, Ayah coba bantu nih, Ayah. Kan udah selesai duluan nomor 1. Coba bantu jelaskan ke Jorel sama Hasna yang A. Dihidupkan dulu. Oke, mic-nya. Yang A gimana, Ayas? Yang A itu bilangan dua angka yang jumlah satuannya 8 lebih banyak dari jumlah puluhannya. Berarti jumlah satuannya itu lebih banyak dari, maksudnya angka satuannya itu lebih banyak dari angka puluhannya. Ya, betul. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya Selisihnya adalah 8. Kira-kira berapa ya angkanya? 28. Coba tebak. 28. Ayo, coba ada 2 angka, 2 digit. Yang selisihnya itu 8. Berarti berapa dengan berapa? Dan angka satuannya lebih besar 19 ya. enggak? 16. 6 kurangi 1 kan tuh 5 ya. 5, 6 kurangi 1 bukan 8. Ayo, berapa dengan berapa yuk? Nah, betul banget Hasna. Oh iya, Oke. itu. Berapa Apa? yuk? 1 ditambah Jawabannya Hasna udah 17. 17. 17? Masa 17? 7 kurangi 1 loh. Nah, kalau 17, 7 kurangi 1. 19. Iya, 19 ya yang A. Kalau yang B udah ya itu Jorel. Kalau yang B Hasna paham? Benar nggak yang B sama C? Kalau punya Jorel yang C belum tepat. Kalau yang B udah benar. Yang C ya yang masih salah. Sama kayak tadi tuh. Ini sebutkan 2 angka terkecil yang jumlah puluhannya lebih banyak 2, Jorel.
Nah, berarti lebih banyak 2, selisihnya itu 2. Ini Nah, maksud nomor B apa ya? Bingung dikit. ya gak apa-apa. Bentar ya, Miss jelasin yang punya Jorel dulu. Yang C, jadi berapa dengan berapa, Jorel? Supaya hasilnya 2. Ingat, angka puluhannya lebih besar. 1 ditambah 11. Nah, selisihnya 2, selisihnya. Kalau dikurangi itu 2. Oh, Dan angka 3 puluhannya kurang 1 kurang 3 kurang 1. 3 kurangi 1. Iya, betul sih, tapi ada lagi yang lebih kecil. Ada lagi, kan 31 ini 2 jadi. kurang 0. Iya, betul. 2 kurangi 0. Berarti berapa jawabannya tuh? Nah, betul. Oke, Hasna, untuk yang B, bilangan 2 angka terbesar yang jumlah satuannya 2 kali bilangan puluhannya. Berarti Hasna cari tahu nih, angka satuannya itu adalah 2 kali lipatnya angka puluhan. Contohnya 24 ya. Nah, 4 itu dapat dari 2 kali 2. Nah, terus kira-kira berapa lagi ya yang lebih besar dari 24? Ada enggak? Ingat, top yang diminta adalah angka terbesar. 2 angka terbesar. 84. Nah, kalau 84 itu angka satuannya lebih kecil, Hasna. Yang diminta satuannya lebih besar. Iya, betul. Dibalik aja ya, 48. Jadi harus teliti ya baca soalnya. Jumlah satuannya 2 kali bilangan puluhan. Berarti satuannya lebih besar. Kalau yang C, oh iya tadi belum benar ya, 11, 11, 1, 1 itu salah ya. Karena selisihnya itu harus 2. Dan ingat, angka puluhannya lebih besar. Berarti berapa dengan berapa tadi? Katanya Jorel udah ketemu tadi tuh. 2 dengan berapa supaya hasilnya 2? 2 dikurangi 2 dikurangi berapa Hasna supaya jadi 2? Nah, 2 kurangi 0 ya, berarti jawabannya 20. Oke, seperti itu maksud dari nomor 1 ya. Nomor 2, Ayas tadi udah benar juga. Wah, cepat banget ya Ayas, sudah nomor 5 aja. Jorel sama Hasna kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Nomor 2, Jorel udah benar juga. Digit itu maksudnya 29 termasuk 1 digit. Apa? Tuh, Berarti 2 digit 29 ya? tadi. Tadi gimana digit itu? 2 Ayo. digit. Nah, 29 ya, kan ada 2 digit. 2 sama 9. Banyak angkanya digit itu. Ingat ya, bisa dipecah 1 sampai 9 tadi ada berapa digit? Terus 10 sampai 29 ada berapa digit? Ingat ya, 10 sampai 29 masing-masing ada 2. Nah, dihitung deh totalnya itu berapa digitnya. 1 sampai 9 ada 9. 10 sampai 29 ada berapa? Masing-masing ada 2 digit ya. 10 sampai 29. Boleh pakai kertas coret-coretan ya. Miss, Ya, kenapa? yang ini tuh kenapa bintang? Nah, jadi untuk ini ya, tugas ke-6 ini kalau ada gambar bintang itu maksudnya bonus ya, teman-teman. Boleh kalian kerjakan, boleh nanti-nanti gitu ya. Jadi bonus aja. Boleh coba aja dikerjakan. Miss bingung. Oke, coba Miss bantu ya Hasna. Jadi yang 1 sampai 5 itu yang wajib ya, untuk yang bintang itu bonus. Oke, masih bingung ya. Dihitung satu persatu berarti kalau misalkan masih bingung. 1 sampai 9 berapa digit tadi? Apa? 1 sampai 9 terdiri dari berapa digit? 1. Oke, masing-masing 1. Berarti totalnya? 9. Nah, 9 ya, sudah benar nih. Terus ingat, 10 sampai 29 ada berapa angka, Hasna? 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita buktikan dulu ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata 20. Bukan 19 angka, tapi 20 angka ya. Hati-hati karena 10-nya ikutan ya. 10, 11, 12, 13.
dan seterusnya sampai 29. Berarti 20 angka dikalikan 2 karena masing-masing ada 2 digit. Jadi berapa? Apa tadi? 20 kali 2, kenapa dikalikan 2? Karena masing-masing ada 2 digit, 10 sampai 29. Belum, ditambahkan 9, berapa jadinya? Oke, jadi seperti itu ya. Tadi salahnya itu Hasna ngitung total ininya ya. 10 sampai 29 itu salah, ngitung total angkanya. Oke, untuk yang nomor 4 itu sama kayak yang tadi ya, yang kita main tebak-tebakan tadi. Ayo. Oke, betul banget Hasna. Kalau sudah kalian ini ya, kerjakan sampai nomor 5 dulu ya. Nah, ini Ayah sudah ngerjakan yang bintang-bintang. Wow, salah nomor 3-nya nih, Jorel. Kurang teliti ya ngitungnya. Ayo nomor 4, jangan sampai salah lagi. Berapa dengan berapa supaya jadi 17? Oke. Nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5, cari kartu yang harus dikeluarkan. Pelan-pelan, Hasna. Sudah salah sekali tuh. Kartu manakah yang perlu dikeluarkan supaya jumlah angka pada kartu yang tersisa sama dengan 37. Jadi total yang di sini tuh harus 37. Nah, kira-kira berapa dengan berapa supaya jadi 37? Yang lainnya yang nggak dipakai dikeluarin. Dimasukkan ke sini. Jadi apa? Angka yang tersisa itu totalnya harus 37 ya. Oke, Jorel, silakan kira-kira yang disisakan di sini itu berapa dengan berapa supaya jadi 37? Ditambahkan ya. Kartu yang dikeluarkan. Ini gak urut gak apa-apa. Yang nggak apa-apa, pokoknya total yang di sini ya, yang disisakan itu totalnya harus 37. Coba tebak berapa dengan berapa. Ingat ya yang di sini. Jadi yang dibuang itu masukkan ke kotak sini, angka yang dibuang, yang nggak dipakai. Coba ya, Miss lihat punya Hasna dulu. Oke, udah benar ya Hasna. Oke, soal bintang itu adalah soal bonus ya teman-teman. Dihitung dulu nih. Ini tunggu, Jorel. 13 tambah 15 masa 37? Hah? Ininya, sisa yang di sininya yang 37, bukan yang dibuang. Sisa yang di sininya yang 37. Ini yang dibuang itu artinya nggak dipakai. Oh alah. Oke, yang nggak dipakai. Pelan-pelan dulu. Oke, sudah bisa ya. Oke, teman-teman udah pada bisa. Untuk yang soal-soal bintang bisa coba kerjakan di rumah ya. Miss mau nyampaikan materi sedikit lagi sebelum masuk ke latihan soal Soalnya gimana, Miss? berikutnya. Oke, jadi tetap sama ya, itu mencari banyak halamannya. Untuk materinya ada di pertemuan berikutnya sih sebenarnya. Tapi kalau mau dicoba boleh. Tapi kalau Loh, masih Miss. bingung, Selesai ta, Miss? Kok iya tunggu. digantiin? Ya, Miss mau nampilin materi berikutnya. Oh, oke. Nah, untuk Nanti soal-soal yang dilanjutin. bintang, bisa kalian coba-coba di rumah buat latihan ya. Karena itu soal bonus saja. Dan materinya memang belum ya, nanti materinya di pertemuan berikutnya. Jadi itu kayak pemanasan gitu. Apakah kalian bisa mengerjakan soal itu sebelum disampaikan materinya? Tapi itu konsepnya tetap sama ya, kayak digit gitu. Ya kan Ayas tadi udah bisa tuh. Konsepnya sama kan kayak digit tadi, hitung digit. Iya. Iya, sekarang kita akan belajar pemotongan nih. Wah, belajar pemotongan ya. Ini materi tambahan aja. Kira-kira nih, oh tadi ada yang kelewat di halamannya sendiri. Di halaman berikutnya.
Kita disuruh mengidentifikasi bentuk mana yang dapat dipotong menjadi dua bagian yang sama. Oh, ini kok jalan sendiri ya tiba-tiba. Nah, dari misalkan nih, dari keempat kotak ini ya, kotak-kotak ini. Kira-kira mana sih yang kalau kita bagi dua itu menghasilkan jumlah kotak yang sama atau simetris? Gambar pertama. Gambar pertama, kira-kira dipotong di mana, Ayas? Bisa dicoret-coret? Ini Jorel keluar ya zoomnya. Oke, ya oke di bagian sini ya kita potong sehingga menghasilkan masing-masing berapa kotak totalnya, Ayas? 2. Maksudnya 9. Iya, ada 9 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi totalnya ada 9 kotak. Kalau yang ini bisa nggak kotak gambar yang kedua? Bisa? Gambar yang kedua bisa nggak? Dibagi secara simetris, jumlahnya sama. Ini tadi kan masing-masing ada 9 kotak, dipotong di sini. Ayo, gambar kedua, apakah bisa? Ada bisa. Nggak bisa ya. Bingung, nggak bisa banget kalau kita potong di sini. Satunya 3, satunya 6. Nggak simetris ya itu artinya. Nggak sama, bagiannya nggak sama. Kalau yang ini bisa nggak gambar ketiga? Bisa. Bisa. Bisa banget ya, mau kayak gini, mau potongannya kayak gini, bisa sama-sama 2 kotak. Lanjut, gambar keempat, apakah bisa? Bisa. Bisa. Masing-masing berapa jumlah kotaknya? 2, 3. 5. 6. 5. Kalau dibagi 2. Apa? Iya, harus dibagi 2. Kan 6. kan yang diminta dibagi menjadi 2 bagian yang sama 6. ya. Nah, 6. bisa kita potong ini di tengah-tengah sini ya. Jadi masing-masing ada 6 kotak. Ini 4, ini 2. Jadi ada 6 masing-masing ya. Potongannya bisa seperti itu atau enggak yang ini ya, modelnya tidur gitu ya, apa horizontal gini. Nah, bisa dipotong tegak atau dipotong tidur itu jumlahnya akan sama ya, simetris, jumlah kotaknya sama. Jadi ini matematika menyenangkan ya, enggak hitung-hitungan kok ini belajar memotong. Di pertemuan sebelumnya kan kalian belajar motong kue ya. Oke. Seperti itu materinya ya. Lanjut kita lihat ada soal lagi nggak? Nah ini ya. Jadi kita bisa cari tahu jumlah total kotaknya dulu. Ternyata total kotak pertama itu ada 18. 18 bisa nggak dibagi 2? Ada sisanya nggak? Enggak. Nggak ada ya, Bisa. sisanya 0 ya. 18 bagi 2 sisanya 0. 9. Makanya ini bisa dibagi secara simetris. Gambar kedua, ternyata total kotaknya ada 9. 9 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil ya, ingat-ingat bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi 2. Bisa sih, tapi hasilnya koma-komaan. Nah, yang diminta di sini adalah bulat ya, karena 9 itu menghasilkan apa ya, kalau dibagi 2 itu hasilnya 4,5, nggak bulat ya, makanya bukan termasuk ini ya, bukan termasuk jawabannya, nggak bisa. Sedangkan 4 sama 12 itu termasuk angka genap, sehingga jawabannya bisa ya 4, 12, sama 18. Jadi bilangan genap bisa kita bagi dengan 2, sedangkan angka ganjil itu nggak bisa kita bagi dengan 2. Seperti itu ya kesimpulannya. Nah, habis dibagi 2. Oke, tuh gambarnya ya. Ini hanya penjelasan aja. Oke, ini untuk apa ya? Ini bisa nggak kira-kira kalian cari tahu? Potong persegi 4x4 menjadi 2 bagian yang sama, sehingga potongannya membentang di sepanjang sisi persegi. Kita lihat aja langsung ya pembahasannya. Nah, karena di sini kotak-kotaknya ini ya jumlahnya genap ya, 4x4 kan 16 ya. Nah, kita bisa potong seperti itu ya. Nah, macam-macam tuh bentuknya. Nah, bisa kayak gini loh. Nah, kalau kayak gini tuh hasilnya akan sama, simetris ya. Bentuk apa? Banyak kotaknya itu sama. Sisi kanan maupun sisi kiri jumlah kotaknya sama. Kalau dipotong diagonal. Nah, kalau dipotong diagonal
Apakah boleh? Ternyata tidak boleh dipotong diagonal ya. Nggak sesuai ketentuan, nggak sesuai dengan garisnya ini ya. Jadi kalian kalau motong garis harus sesuai garis yang sudah disediakan ya. Kalau diagonal kan itu ya, melewati garis ya. Oke, seperti itu saja tentang pemotongan materi sekilas ya. Silakan kalian kerjakan soal-soal bagian berikutnya. Nah, silakan dicoba ya. Itu soal-soal logika aja ya. Biasa, bagian terakhir soal-soal logika. Bagian berikutnya, silakan dicoba. Bagian keempat terakhir. Miss kasih waktu 5 menit saja ya. Karena gampang kok. Cuma dikit. Pemasangan stiker, ayo. Masih ingat nggak cara memasang stiker nomor 1? Logikanya ya, logikanya stiker itu bisa dipasang kalau kanan kirinya itu ada gitu ya, ada wadahnya gitu loh. Sebelum yang atas, harus yang bawah dulu. Tapi harus dibaca dulu ya soalnya. Yang diminta di soal itu apa? Jangan sampai terkecoh, baca dulu soalnya. Cuma dikit ya soalnya itu. Masih salah Hasna. Ayo coba dikira-kira. Kita cek ya. Yang diminta itu yang tidak bisa loh Hasna. Berarti kebalikannya. Yang tidak bisa memasang stiker. Kalau ini tuh bisa ya. Nah, berarti yang nggak bisa yang mana? Kebalik ya itu tadi. Coba-coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. BUETK. Apakah ini benar bisa? Oh iya, benar ya. Jadi kurang teliti aja tadi. Ayo, Ayas juga kurang teliti. Yang diminta itu yang ini ya. Nah, oke, udah benar. Berarti tadi sempat salah itu, terkecoh juga. Oke, punya Jorel udah benar. Wih, pada cepet-cepet nih ngerjakannya. Ayo, itu logika juga tuh nomor 2. Yang ini yang nggak ada arah panahnya itu yang paling besar, Kak. Yang nggak ada arah panahnya apakah yang paling besar? Coba kita baca soalnya. Paling Susun kecil ya? angka-angka dalam lingkaran sehingga setiap anak panah bergerak. Bergeraknya itu apa? Bergeraknya dari angka yang besar ke angka yang kecil. Berarti panahnya menuju angka kecil. Nah, jadi panahnya itu menunjuk ke angka yang lebih kecil. Oke, coba dipikirkan baik-baik. Tidak ada hitung-hitungan. Kenapa? Ada yang mau tanya? Wih, betul ya, Hasna sudah. Oke, Ayas juga udah betul. Oke, tunggu. Masih ada waktunya. Coba 2 menit lagi deh. Ayo. Tinggal 2 soal ya. Yang sulit yang itu ya. Pada kerjakan yang nomor berapa ya itu? Boleh sama toilet ya? Oh iya, boleh-boleh. Oke, Ayah sama Jorel sama Hasna sama-sama sampai di nomor 4 ya. Hasna salah sekali nih tadi. Ayo, itu dibaca soalnya dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Oke, Ayah sudah berhasil. Bener nggak ini? Oke, Miss lihat dulu punya Jorel ya. Tunggu, masih loading nih, belum muncul di tempatnya, Miss.
Wah, ternyata masih salah tadi ya. Kira-kira mana yang salah ya? Coba kita cek. Dari besar ke kecil ya. Coba-coba di scroll ke atas tadi soalnya apa yang diminta? Miss mau pastikan lagi. Dari angka yang lebih besar ke angka yang lebih kecil. Oke. Jadi yang paling banyak ditunjuk itu adalah angka yang paling kecil ya. Ini sudah dibenerin apa belum, Joren? Sudah. Oh, sudah. Oke, bentar Miss cross check lagi dulu ya. Jadi yang lebih cepat Miss lihat ini. Oke, 85, 64, 41, 82, 47. Oke, aman, betul-betul. Jadi tadi sempat salah ya penempatannya. Oke, Hasna, coba dicek lagi. Yang paling banyak ditunjuk adalah angka yang paling kecil ya ini, 41, sudah benar. Ini kebalik deh kayaknya, yang ini sama yang satunya. Tunggu, ini juga belum tepat ya. Masa 64 lebih besar daripada 82? Kebalik ini posisinya. Yang diminta dari besar ke kecil loh. Yang terakhir, Miss. Yang terakhir menentukan pola. Kira-kira polanya gimana tuh Ayas? Oke, nomor 5 ya teman-teman. Kita cek itu. Kira-kira ditambah atau dikurangi supaya dapat angka yang tengah. Coba ya, coba dulu ya teman-teman. Misalkan ini 10 sama 5. Yang ini 12 sama 6. Oke. Kita mau cari angka yang tengah ya. Kita kurangi ini jadinya 6, ini kurangi jadi 5. Nah, ketemu nggak tuh? Oh, Ayas. Udah langsung ketemu kan? Nah, jadi polanya seperti itu ya. Kayak gimana maksudnya? Oke, jadi kalian cari tahu polanya. Itu gimana sih caranya supaya bisa dapat angka yang di tengah balon itu? Nah, caranya kalian kurangi angka pada balon yang ada di sisi kanan sama sisi kiri. Kalian kurangi masing-masing atas sama bawah, yang kanan sama atas bawah sama kiri. Yang kiri. Oke, gini ya. Miss coret-coret di tempatnya Jorel juga. Nah, ini dikurangi. 10 kurangi 5 kan? 5. 12 kurangi 6, 6. 6 tambah 5, 11. Dapat deh 11. Jadi caranya seperti itu, coba. Yang lain juga gitu berarti. 5 kurangi 1, 4. 8 kurangi 5, 8 kurangi 3, 5. 5 tambah 4, 9. Gitu ya. Hasna udah paham? Dikurangi ya, Hasna. 10 kurangi 5. Oh, masih ada yang salah ya? Ini berapa? Coba. Bentar ya, Miss cek dulu lagi. 14 kurangi 9 berapa sih? Oh iya, masih salah ya. Salahnya di mana tadi, Hasna? Sudah dibenerin belum itu jawabannya? Udah. Udah ya, oke. Kalau sudah, Tapi itu udah bener belum? oke. Coba ya, Miss cross check lagi ya daripada salah 2 kali. Udah benar sih seharusnya. Oke, betul ya. Sudah selesai semua. Berarti kalian ya Yang dibantu nanti dikit aja. nomor 3 kok dikerjain lagi, yang bintang itu tetap dikerjain kan? Iya, betul. Nggak apa-apa. Kalian coba aja kerjakan dulu ya. Materinya tentang halaman buku itu ada di pertemuan berikutnya, Des. Tapi kalau mau dicoba dulu bisa dikerjakan ya. Yang halaman ya, yang ketiga itu, Kenapa? yang ketiga itu harus diselesaikan. Yang ketiga tadi juara belum tah? Udah sampai 5 sampai gambar. Terus yang bintang-bintang ini, Oh, iya nggak apa-apa. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Tapi kalau kalian pengen mengasah logika kalian bisa dikerjakan ya. Jadi bintang itu artinya bonus. Bisa kalian kerjakan ataupun enggak. Tapi dikerjakan ya tentu lebih baik ya teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih hari ini kalian sudah mengerjakan sampai selesai. Karena waktunya sudah mau habis, kita review ulang apa saja yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Ayo, belajar apa? itu apa namanya, lipat apa? Lipat. Apa Hasna tadi mau ngomong apa? Angka asli.
bilangan asli ya. Jadi namanya Iya, tuh bilangan ya. Dimulai dari Satu. satu. Terus tadi itu nggak cuma itu, apa isinya bilangan asli itu? Berkaitan dengan apa saja? Ayo dibantu jawab, gak apa-apa kita diskusi di sini. Belajar apa aja tadi? itu yang lipet-lipet apa namanya? Pola. Kotak-kotak, pemotongan ya. Ya, itu. Pemotongan itu ya dilipat, dibagi dua, jadi menghasilkan bagian yang sama, simetris. Terus tadi di awal belajar apa sih? Di awal-awal, ayo. Belajar. jumlah digit. Nah, itu berkaitan dengan bilangan asli ya, belajar digit ya, menghitung banyak digit pada suatu angka ya. Terus awal-awal tadi, project, apa isi Itu projectnya? jajan, beli-beli uang. Beli-beli. Jajan beli-beli, yang diingat jajan ya. Jadi kalian menghitung total belanjaan, total harganya ya. Di total berapa, kalian juga ada yang diminta buat memilih dua barang ya. Yang mana hasilnya itu kalau kalian tambahkan nggak boleh lebih dari uang yang dikasih gitu ya. Sama di awal tadi ada penjumlahan dan oh ya penjumlahan aja ya tadi yang penghitungan lisan itu ada dua sifat. Sifat apa namanya? Kom, kom, Komutatif. Dan komutatif ya, dan asosiatif. iya, jadi komutatif itu pertukaran, sedangkan asosiatif itu pengelompokan, ya dikelompokkan yang berpasangan sehingga menghasilkan angka cantik atau belakangnya bulat ya nol. Jadi lebih mudah ditambahkan. Oke, kalau gitu sekarang pendapat kalian masing-masing mana yang sulit, mana yang gampang, yang menarik bagi kalian boleh disampaikan pendapatnya. Ayo. Yang itu, yang apa? Yang itu apa sih namanya? Yang dari Apa? besar ke kecil. Wah, itu yang Yang apa tuh? panah-panah Menarik? itu. Menarik atau sulit? Ya, sulit. Sulit itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti lebih teliti lagi ya ngerjakannya. Dibaca Yang, soalnya. Kalau besar ke kecil, berarti panahnya menunjuk ke angka yang lebih kecil. yang gampang itu yang motong-motong. Motong-motong ya. Oke, sip. Lanjut kalau dari Hasna, gimana Hasna? Dari yang paling apa dulu? Ya, boleh bebas. Dari yang paling gampang. Iya, boleh. Yang paling gampang. eh Ada apa gampang ya? semua. Ya pemotongan gampang. Pemotongan gampang banget ya. Terus kalau yang lain Yang sulit, yang digit. belajar tentang digit ya, menghitung banyak digit itu kita memahami dulu memang soal ceritanya ya. Kalimatnya dipahami dulu baru kita bisa menghitungnya. Lanjut kalau dari Ayas. Yang gampang. Oh iya, boleh yang gampang, yang mana? Kalau Yang Ayas tadi beli-beli. beli-beli, belanja, berarti yang proyek ya. Oke, lanjut. Kalau yang sulit ada nggak Ayas? Yang sulit, yang sulit mungkin yang panah-panah. Oh iya, sulit itu bagi Jorel sama Ayas sulit tuh yang panah-panah. Sulitnya di bagian mana sih? Kenapa kok sulit? Bukan, eh bukan yang itu. Yang sulit tuh yang digit. Berubah ya, ganti yang menentukan digit ya. Tapi tadi kalau bisa lihat udah banyak benernya ya. Kalau menurut Jorel tadi kenapa sulit yang panah-panah? karena eh belibet. Belibet ya, kurang teliti aja berarti ya. Oke Iya. teman-teman kita dokumentasi dulu ya, kita foto dulu deh karena di sini ada Jorel di kelas pertama kita. Oke, hadap ke kamera ya semuanya. Oke, Miss hitung ya. Satu, dua, tiga. Nah, gayanya boleh bebas. Kalau laki itu biasanya gayanya gimana? Boleh dong bergaya. Ayo dong, jangan jangan kayak foto KTP bergaya, angkat jarinya. Angkat jarinya nggak apa-apa dong. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya Hasna, Ayas, dan Jorel. Kalian semua sudah hebat bisa
menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan juga sudah saling diskusi ya, saling membantu satu sama lain. Di pertemuan berikutnya kita akan latihan lagi, belajar lagi lebih dalam, ada soal-soal logika tentunya ya, memahami soal cerita juga ada. Jadi semangat terus dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam. Ditutup ya. Dadah semuanya.